Pada kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai kesetimbangan kimia. Ketika kita mereaksikan senyawa-senyawa kimia, reaksi tidak selalu membentuk produk sepenuhnya. Sistem akan mengalami keadaan intermediate, yaitu ketika laju reaksi membentuk produk sama dengan laju reaksi kembali membentuk reaktan. Di saat tersebut, konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah terhadap waktu. Kondisi tersebut disebut kesetimbangan kimia yang dinyatakan dalam konstanta kesetimbangan atau Kc. Pada percobaan ini akan ditentukan konstanta kesetimbangan dari reaksi antara kation besi 3 dan anion tiosianat untuk membentuk senyawa kompleks besi 3 tiosianat. Alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain botol semprot, bub filler, gelas kimia 1000 ml, gelas kimia 50 ml, kuvet, pipet ukur 5 ml, pipet ukur 10 ml, rak tabung reaksi, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain FeNO33 0,002 molar, KSCN 0,002 molar, HNO3 0,5 molar, dan Aquades. Sebelum melakukan percobaan, seluruh alat gelas yang akan digunakan pada praktikum kali ini dibilas terlebih dahulu menggunakan Aquades sebanyak 2 kali. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan label pada setiap tabung reaksi yang akan digunakan. Pada persiapan sampel, pipet ukur dibilas terlebih dahulu dengan larutan yang akan digunakan. Kemudian, siapkan 5 tabung reaksi yang sudah dilabeli dengan nomor 0, 1, 2, 3, dan 4. Masukkan larutan yang digunakan sesuai dengan tabel berikut ini. Langkah pertama, pipet larutan FeNO33 0,002 molar sebanyak 5 ml dan masukkan ke masing-masing tabung reaksi nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, pipet larutan KSCN 0,002 molar menggunakan pipet ukur 10 ml dan masukkan larutan ke masing-masing tabung reaksi sesuai dengan tabel. Sebelum dilakukan pemipetan, terlebih dahulu pipet ukur dibilas dengan larutan yang akan digunakan. Pada tahap ini, larutan dapat dimasukkan hanya menggunakan 1 kali pemipetan dengan cara mengeluarkan larutan sesuai dengan volume dari masing-masing tabung reaksi, yaitu 1 mili untuk tabung reaksi 1, 2 mili untuk tabung reaksi 2, 3 mili untuk tabung reaksi 3, dan 4 mili untuk tabung reaksi 4. Kemudian, cuci dan bilas kembali pipet ukur 10 ml untuk digunakan pada pemipetan larutan HNO3 0,5 molar. Setelah dipipet, masukkan larutan ke masing-masing tabung reaksi sesuai dengan tabel. Pada tahap ini, larutan dapat dimasukkan hanya menggunakan 1 kali pemipetan dengan cara mengeluarkan larutan sesuai dengan volume dari masing-masing tabung reaksi. Yaitu 4 mili untuk tabung reaksi 1, 3 mili untuk tabung reaksi 2, 2 mili untuk tabung reaksi 3, dan 1 mili untuk tabung reaksi 4. Terakhir, masukkan larutan HNO3 0,5 molar sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi nomor 0. Kemudian, seluruh larutan di dalam tabung reaksi dihomogenkan dengan menggunakan pipet tetes. Larutan dihomogenkan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, yaitu dari tabung reaksi 1 hingga tabung reaksi 4. Berikut merupakan larutan sampel yang sudah dihomogenkan dan siap untuk dimasukkan ke dalam kuvet. Pada kuvet terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian blur dan bagian clear. Praktikan diwajibkan untuk memegang kuvet pada bagian blur. Dan pada kuvet juga terdapat tanda batas untuk pengisian larutan yang akan dimasukkan.
Sebelum digunakan, kuvet terlebih dahulu dibilas menggunakan larutan yang akan dimasukkan sebanyak 2 kali. Kemudian, masukkan larutan ke dalam kuvet hingga 3/4 volume kuvet dan berurutan dari tabung 1 hingga tabung 4. Diharapkan untuk mengingat larutan pada masing-masing kuvet, dikarenakan kuvet tidak diperbolehkan untuk diberi label. Berikut merupakan masing-masing larutan yang sudah dimasukkan ke dalam kuvet. Pada pengukuran sampel, terlebih dahulu isi logbook untuk menggunakan spektrofotometer. Atur spektrofotometer pada panjang gelombang 447 nanometer. Sebelum kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer, kuvet terlebih dahulu dilap menggunakan tisu halus. Bagian clear kuvet diletakkan pada bagian bolong yang ada di dalam holder sampel spektrofotometer sesuai dengan video. Kemudian, masukkan seluruh kuvet sesuai dengan urutan dari 1 hingga ke 4, larutan pada tabung 0 digunakan sebagai belangko. Tekan run test pada spektrofotometer untuk mengukur sampel dan tunggu hingga nilai absorbansi keluar. Setelah nilai absorbansi keluar, catat hasil nilai absorbansi yang dihasilkan. Keluarkan seluruh sampel dan letakkan pada penampung limbah sementara. Pada praktikum modul kesetimbangan kimia, limbah yang dihasilkan dibuang pada klasifikasi limbah anorganik.